Shalom Aleihim Bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita Indonesia, kita Pancasila. Bingkainya adalah toleransi ya. Saya memang dapat pertanyaan dari umat Muslim ya. Jadi judulnya begini ya. Lucu saja Sulaiman atau ngomong sama binatang ya. Saya dikasih pertanyaan sama orang Muslim, Pak Pendeta HTD, bisa menjelaskan tidak Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan binatang ya. Saudara-saudara, cerita Nabi Sulaiman bicara dengan binatang ini sudah saya dengar ketika saya masih sekolah di SMP waktu itu, sebelum saya tobat. Yang jadi masalah sederhana, itu Sulaiman yang mana ya? Kalau Sulaiman Alkitab bahasa Arab, tidak ada itu Sulaiman ngomong sama binatang, itu nggak ada. Lah ini Sulaiman bisa ngomong sama semut, bisa ngomong sama ulet, ya toh, bisa ngomong sama cacing, bisa ngomong sama kuda. Itu Sulaiman yang mana? Ya tanya aja Sulaiman yang mana. Kalau Sulaiman Alkitab itu orang Ibrani, anaknya Raja Daud. Nggak bisa ngomong sama binatang. Ini membuktikan bahwa ternyata ada dua Sulaiman berbeda. Sulaiman Ibrani yang ada di dalam Alkitab bahasa Arab. Orang Kristen Arab punya Alkitab, di sana ada Nabi Sulaiman. Itu yang dimaksud Nabi Sulaiman yang orang Ibrani, orang Yahudi, anaknya Raja Daud. Sedangkan Sulaiman di tempat lain itu Sulaiman entah dari mana. Kemungkinan besar Sulaiman dari Arab. Sulaiman yang dari Arab ini diceritakan bisa ngomong sama binatang ya. Jadi ini dua Sulaiman berbeda. Di Surabaya juga ada Sulaiman ya. Banyak di Jakarta orang pakai nama Sulaiman juga. Itu Sulaiman yang berbeda ya. Ya. Sulaiman di Jakarta malah bisa niruin suara binatang, misalnya begitu ya. Lalu gimana Pak, itu asal muasal cerita Sulaiman bisa ngomong sama binatang? Kemungkinan besar yang dimaksud adalah bisa niruin suara binatang. Kan sekarang ini kan banyak orang peniru suara binatang loh, mirip banget ya. Sekarang ini ya, diperkirakan karena Sulaiman itu bisa niruin suara binatang, lalu banyak orang menganggap bahwa dia bisa berbicara dengan binatang. Itu yang paling mungkin ya. Saudara-saudara, mungkin nggak manusia berbicara dengan binatang ya? Yang membedakan manusia dengan binatang itu apa sih? Binatang tidak punya roh. Manusia itu punya roh, sehingga manusia itu makhluk penyembah. Manusia itu bisa bicara dan ada bahasa-bahasa yang dipahami oleh kelompok tertentu. Ya. Jadi manusia itu berbicara bisa melalui mulutnya. Sedangkan binatang itu berbicara melalui sangat terbatas melalui apa yang dia punya ini ya, indera-indera yang dia punya ini untuk komunikasi. Tapi tidak bisa secara verbal ya. Kalau burung berkicau misalnya ya, burung berkicau ya, itu menyampaikan sesuatu ya. Jadi bahasanya burung tidak bisa klop dengan bahasanya manusia ya. Saya punya anjing ya. Punya anjing itu jumlahnya 8 sekarang ini ya. Ya, sedang hamil lagi tuh. Ya, nanti ditaruh di 3 rumah ya, dibagi-bagi. Terus apakah saya bisa berkomunikasi dengan binatang? Kalau sekedar
sekedar sinyal-sinyal binatang tahu, itu bisa dipanggil namanya, ngerti dia, ya. Gomi, Snowy, ngerti dia, dipanggil nama itu ngerti. Tapi bicara lebih lanjut ya nggak bisa. Paling dengan bahasa isyarat, sit gitu ya, duduk gitu ya. Ya, gitu-gitu bisa. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi apakah itu yang dimaksud bicara dengan binatang? Tentu beda bahasa. Nah, lucu aja ya, lucu saja ya. Kok padahal Nabi Sulaiman yang dimaksud adalah Nabi Sulaiman yang Ibrani loh, yang anaknya Daud loh, ya. Kok bisa sampai ada cerita seperti itu? Itu jawaban saya ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya lucu saja Sulaiman bicara sama binatang ya. Kalau sekedar menirukan suara binatang, mungkin itu yang dimaksud. Ya. Jadi cerita Sulaiman berbicara dengan binatang ini begitu melegenda. Ya. Sehingga hal seperti ini hampir tidak ada yang meng-cross check. Hampir tidak ada. Padahal namanya sama, Sulaiman juga. Di Alkitab bahasa Arab juga Sulaiman. Ya, mestinya kan di cross check. Loh, ini Sulaiman ini nggak ada itu bicara sama binatang. Lah ini Sulaiman yang mana? Mestinya seperti itu. Padat, singkat dan clear. Ini termasuk juga nabi-nabi yang lain ya. Ya, dengan kisah nabi yang lain itu juga mestinya di cross check ya. Ya, Nabi Musa membelah laut. Nah, Musanya kan sama. Ya, Musa membelah laut sama ya. Musa mana itu? Musa Arab, Pak. Lo beda kalau Musa Arab. Mungkin lautnya beda. Sama-sama membelah laut. Kalau Musa yang di Alkitab itu laut Teberau, Laut Merah ya. Kalau yang di tempat lain membelah laut juga, ya mungkin laut mana gitu. Ya. Ya, Yunus dimakan ikan, sama Pak, dimakan ikan Pak. Mungkin ikannya beda kali. Kalau yang Yunus di Alkitab itu dimakan ikan, ikannya itu adalah malaikat. Kalau di tempat lain Yunus dimakan ikan, mungkin dimakan ikan patin atau ikan lele gitu, lele raksasa gitu. Ya. Baik, sebenarnya mudah sekali harusnya di cross check saja, kan namanya sama. Sama-sama Yunus, sama-sama Musa. Tinggal di cross check. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.